dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal. Karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya, Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu, karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah, jadi keberatan. Ya dia kan nggak setuju untuk kita beli rumah, mana dia mau nambah, kan nggak setuju donasi, dia kan nggak setuju kan dari awal, kan udah dia tantang kan, dia bukan ditantang, tidak direstui kan. Dan kami semua sanggup membiayai Gala, dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Gitu. Kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar, nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya, ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya, lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya. Dodi Sudrajat kembali mengatakan jika dirinya tetap tidak setuju dengan adanya donasi rumah untuk Gala, karena menurut Dodi Sudrajat, Gala tidak membutuhkan rumah yang besar, melainkan kasih sayang dari dirinya dan seluruh keluarga besarnya. Sementara Faisal mengatakan jika donasi untuk rumah Gala inisiatifnya bukan datang dari dirinya, melainkan dari sahabat dan teman dekat Vanessa yang bersimpati dengan masa depan Gala. Ya, masyarakat bisa menilai sendiri aja nanti ya. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya seperti ini, karena dulu pernah Pak Faisal ngomong ke saya gitu, tidak mau mengemis-ngemis, meminta-minta. Itu pernah bicara sama saya, pernah di hari ketiga setelah Vanessa meninggal itu, waktu yasinan, dia pernah bilang sama saya tidak akan Pak Dodi ngemis-ngemis, saya tidak akan meminta-minta ke orang-orang untuk biaya Gala, saya punya harga diri. Tapi kenyataannya sekarang gimana gitu, dia membuka donasi buat cucunya dia sendiri, dia nggak pikir gitu loh, mereka tuh nggak mikir. Nah maka ditempatin sendiri itu kan nggak apa yang diucapkan tuh nggak sesuai gitu loh. Dia ngomong seperti itu, kan tuh misalnya menjilat dola sendiri, orang dia bilang seperti itu, saya nggak mau cucu saya ini saya minta-minta ke orang ya mau buat Gala. Tapi sekarang dia membuka donasi buat Gala seperti itu kan sama aja kan menjilat ludah sendiri, dan kasihan Galanya nanti, kasihan satu saat nanti dia semakin besar akan dibully sama teman-temannya di sekolah yang menempati rumah yang hasil ya, artinya hasil donasi ya, minta-minta ke orang. Ini kan seperti kayak bencana alam gitu. Lebih baik sekarang daripada belum terlaksana pembelian rumah itu, lebih baik digunakan saja untuk anak-anak yang lebih membutuhkan dari Gala, atau bencana alam yang sekarang sedang ada ini bisa disumbangkan lah ke sana. Ya sudah ya, dia makin susah lah ya, nggak seperti yang dia digambarkan ya, karena ini kan sudah menyangkut harga diri ya untuk membeli rumah dari hasil donasi, tapi yang menempati ya mereka juga semua di situ gitu, bukannya Gala. Gala nggak membutuhkan rumah yang besar kok gitu, dia hanya membutuhkan kasih sayang ya, nggak membutuhkan rumah yang besar. Tuh, yang butuh rumah besar kan yang ya mereka ini kan, kalau Gala kan enggak gitu. Jadi kemarin kan aku tuh sempet informasi bahwa sudah ada uang hampir 2,7 miliar. Terus Papa menginfokan kita pakai hanya 2,4 miliar yang diambil dari rekening donasi. Nanti boleh ditanya ke orang-orang di yayasan, kami tinggalkan masih 400 juta membeli rumah ini. Jadi 400 juta, jadi kan sempet Mas Tom itu ngasih 400 juta donasi dari teman-teman Surabaya. Saya nggak mau ambil, saya nggak mau pakai. Saya maunya memang orang-orang yang sudah akadkan jelas niat untuk rumah ini, untuk rumah donasinya. Kalau akadnya belum jelas itu uangnya mau tujuannya untuk apa, saya nggak berani pakai. Maka dari itu masih ada 400 juta sisanya di dalam yayasannya Gala. Jadi nggak semua uangnya dipakai. Makanya kemarin uangnya kurang, ditambahkan sama Papa juga tambahin, Bu Anggi tambahin, teman-teman tambahin. Papa paling banyak lah nambahin di dalam. Pak Haji sendiri alasan kenapa memilih rumah ini? Ya, yang pertama lokasinya kita suka. Sini kita sudah berbaur lah dengan daerah sini. Yang kedua aman di sini. Jadi luasnya ya sama lah dengan yang lain-lain. Cuma terlihat lebih luas. Gala sendiri pernah diajak ke sini? Pernah. Yang paling penting itu dekat dari makam ya kalau di sini. Itu penting untuk Gala karena rumah ini ditempatkan mungkinnya 16 sampai 17 tahun mendatangnya Gala. Jadi biar dia dekat sama makamnya Papa dan Mamanya gitu. Lama mahal Mas. Kalau yang rumah yang lama kan gedenya sama. Itu dia buka harga ke kita 3,7.
Ya, Tiga paling 3,7 M. mentok 3,5 jadi- miliar. paling mentok 3,5 M, jadi terlalu tinggi. Nah ini mungkin paling kita habis duit dengan renovasi sekitar 2,9 lah, atau mentok-mentok 3 M lah. Nah, karena pada hari ini kebetulan hari ulang tahunnya Panes, makanya kita jadikan transaksi rumah ini tanggal hari ini ya, Ya, Panes. per tanggal hari ini. Nah, per tanggal hari ini. Terus kita juga buat pengajian, Ah, iya. buat panggilan 40 anak yatim, dan kita paksakan transaksi secepatnya hari ini Iya. gitu. Tadi kan sebenarnya masih bisa nanti aja. Terus saya bilang ke papa, saya maunya transaksinya pas Vanessa ulang tahun, hadiah lah gitu. Iya, Papa juga setuju, ya udah. Tapi keluarga tadi Beralih dari perseteruan panas terkait perbedaan pendapat antara Faisal dengan Dodi Sudrajat terkait donasi rumah gala, maka yang kini menjadi bahan perbincangan publik adalah indikasi kedekatan yang terjadi antara Fuji dengan Tharik. Indikasi tersebut semakin terlihat manakala Fuji turut mengantarkan Tharik Halilintar ke bandara yang berlibur ke Turki. Lalu seperti apa tanggapan Haji Faisal atas kedekatan yang terjadi antara Fuji dengan Tharik? itu biasa aja ya, namanya anak muda bergaul, masa itu ditanyakan ke papa. Kita lihatlah perkembangannya. Orang mencari apa ya, mencari penyesuaian diri, mungkin masih mencari teman, ya biasa-biasa aja. Saya santai-santai aja. Dan para netizen pun juga banyak Ya, pertama jodoh di tangan Tuhan. Yang kedua, saya ini selaku orang tua, ya apa Febri kalian lihat ya Panes kan, kalau bagi anak saya suka dan ternyata cocok, ya sudah, bagi saya tidak ada masalah. Soalnya kenapa, sesuatu itu kan bisa dikompromikan lah kan. Yang penting kalau udah mereka udah CC, ya tak apa-apa sih, enggak. Bukan ya mungkin dikenalin, cuman dia pernah datang ke rumah. Seperti Ya. apa melihatnya? Tadi. Ya anaknya baik, itu pandang saya ya, anaknya baik, anaknya cakep. Kalau saya menilai itu suatu tindakan yang sangat bertanggung jawab menurut saya. Kenapa baru sekali itu anak saya barengan dengan dia pulang, diantar, kemudian dia ketemu, itu kan suatu sikap yang sangat bertanggung jawab. Kalau bagi saya sih ya oke aja, nggak ada masalah. Nggak sampai segitunya lah saya, masa saya mengetahui banget. Biarin aja lah anak itu berkembang dulu kan, masih muda, baru umurnya 19 tahun. Oke, siap. Oke?